Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kembali bisa menyapa teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan semua agenda kita hari ini diberkahi Allah, lancar dan dimudahkan. Baik teman-teman, biasanya saya berbagi apa yang saya pelajari di pagi hari atau pagi menjelang siang. Tapi karena weekend lumayan banyak aktivitasnya ya, dan berurutan sehingga saya belum sempat tadi pagi atau tadi siang. Nah kali ini walaupun sudah sore, insya Allah tetap semangat ya teman-teman untuk berbagi supaya kita semuanya bisa belajar bareng, bisa maju bersama. Baik teman-teman, yang saya pelajari hari ini adalah 4 sebab. Tadi baca sebuah artikel ya, 4 sebab yang membuat seseorang tidak fokus dalam mengerjakan urusannya. Nah saya akan bagi 4 sebab plus 1 alas saya, begitu ya teman-teman. Ada dalam pikiran manusia itu kan banyak sekali ya, ada yang sederhana, ada yang kompleks, dan semua menyita perhatian. Itulah kemudian yang membuat kita kadang-kadang tidak fokus, begitu ya, tidak fokus dalam mengerjakan urusan kita. Ya maklum, apalagi ibu rumah tangga mungkin sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan aktivitas yang luar biasa, sehingga kadang-kadang tidak fokus dalam melaksanakan agenda-agendanya atau tujuan-tujuannya. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui 4 hal ini bisa mengurangi, terutama untuk diri saya sendiri ya teman-teman. Luar biasa ya, kalau kita bisa fokus dalam berbagai urusan maka semuanya akan tertata rapi, dan ini masih PR besar juga buat saya. Mudah-mudahan materi hari ini itu mengingatkan saya, memotivasi saya untuk makin teratur dan makin fokus dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Apa saja 4 hal yang bikin kita nih para ibu atau mungkin orang-orang pada umumnya nggak fokus dalam melakukan berbagai aktivitas? Yang pertama adalah terlalu capek. Nah, bagaimana caranya seorang ibu nggak capek? Karena hari-harinya luar biasa ya, 24 jam sepertinya gitu ya, sepertinya kurang saja waktunya, begitu ya. Ibu-ibu itu luar biasa, bapak-bapak juga iya ya, sama saja semuanya seperti itu. Tetapi dengan berbagai aktivitasnya memang seorang ibu itu dituntut untuk bisa menjalankan dengan baik-baik ya, dengan sangat baik, sehingga kadang-kadang kelelahan itu diabaikan. Nah ternyata ini kurang baik ibu-ibu semuanya ya teman-teman semuanya. Terlalu capek itu tidak baik dan bikin seseorang menjadi tidak fokus dalam urusannya. Akibatnya bisa berantakan, begitu ya. Ternyata teman-teman ada sebuah korelasi yang bisa menghubungkan antara kurang tidur dan fungsi kognitif seseorang. Jadi ketika seseorang kurang tidur itu akan terjadi gangguan fungsi kognitif ya, termasuk memori kerja dan kecepatan kognitif. Nah teman-teman, ternyata kalau kita kurang tidur itu akan merusak sel-sel otak. Jadi wajar ya kalau orang yang terlalu capek, kurang istirahat, tidak fokus dalam pekerjaannya, kemudian mungkin urusannya bisa berantakan. Nah walaupun kita nih ibu-ibu banyak sekali aktivitasnya dari pagi sampai malam gitu ya, dengan beragam aktivitasnya, luangkan sejenak untuk istirahat. Mungkin tidak harus tidur, tapi bisa dengan tiduran atau rebahan atau istilahnya, atau sekedar berleha sejenak, mungkin 15 menit, 10 menit, 20 menit gitu ya. Kalau yang diajarkan Rasulullah itu jelang zuhur ya, jelang zuhur. Jadi sebelum zuhur itu kasihlah jeda waktu sebentar untuk kita beristirahat. Nah itu lebih menyehatkan ya. Mungkin teman-teman kita semuanya bisa coba ya, sedikit waktu untuk istirahat dalam setiap hari. Kita beri jeda, tidak harus tidur, tapi kita memberikan ruang bagi tubuh kita, fisik kita, mungkin pikiran kita untuk sejenak istirahat, begitu ya, supaya tidak terlalu capek sehingga bisa fokus dalam beraktivitas. Lalu apalagi hal-hal yang membuat seseorang tidak fokus dalam urusannya? Yang kedua adalah banyak mengkonsumsi berita yang negatif. Nah ini ternyata nggak boleh teman-teman, kita banyak mengkonsumsi berita negatif, apalagi berlebihan. Kenapa? Karena seorang dalam penyampaiannya seorang psikolog ya, di sini Dr. Graham Davy kalau nggak salah saya bacanya ya,
Beliau menyampaikan berita negatif dapat mempengaruhi kekhawatiran pribadi Anda. Jadi ketika seseorang mendengarkan sebuah berita negatif, maka akan mempengaruhi pikirannya. Nah, ini membuat tidak fokus, akhirnya kekhawatiran, ketakutan, sehingga dalam keseharian kita boleh saja mendengarkan berita yang mungkin kurang positif gitu ya, tetapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi berpikir yang enggak begitu ya. Ambillah berita-berita yang memang sewajarnya saja. Kalaupun ada berita yang negatif ya enggak masalah, namanya juga orang hidup gitu kan. Enggak semua hal selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi cukup dengan sekedarnya, secukupnya saja, tidak kemudian berlebihan terus gitu ya. Apalagi sekarang kondisi kita di era pandemi ini ya seperti ini adanya gitu ya. Kita terus saja mendengar berita-berita yang kurang positif begitu ya, ke berita-berita sedih dan sebagainya, tapi kita aturlah mana yang bisa kita ambil dan mana yang tidak bisa kita ambil. Jadi jangan semuanya dimasukkan ke hati, jangan semuanya dimasukkan ke pikiran, karena itu akan memberikan kekhawatiran tersendiri sehingga berefek pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah terlalu banyak aktivitas dalam satu waktu ya. Meskipun seorang ibu dikenal sebagai multitasking gitu ya, bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, tetapi kita bukan ahli di semua bidang, sehingga kita harus memilih mana yang prioritas, mana yang harus didulukan. Tidak kemudian semuanya dilakukan bersama, bukannya selesai malah berantakan gitu ya. Sambil masak, sambil apa, masaknya gosong, misalnya seperti itu ya. Meskipun ada orang-orang yang bisa melakukan hal itu, tetapi itu tidak semuanya. Artinya mungkin kalau 1-2 aktivitas atau 3 aktivitas bersama masih oke, masak sambil nyuci baju mungkin ya, terus sambil nyuapin anak masih oke gitu. Tapi nanti kalau sudah 5 aktivitas bersama-sama, 7 aktivitas bersama-sama, itu bakal akan ada yang terkorbankan gitu, tidak maksimal, tidak fokus itu tadi. Makanya kita harus memilih aktivitas yang memang prioritas. Selain karena tidak fokus, juga bikin stres ya teman-teman semuanya. Kalau kita melakukan banyak aktivitas bersama-sama itu bikin stres dan bisa membuat kita jadi malah nanti merusak agenda-agenda kita, merusak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Jadi memang harus memilih yang prioritas, dan kita juga harus memilih jeda gitu, memberi jeda antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain supaya terasa nyaman, jadi tidak overload gitu ya. Kemudian yang keempat, membenci hal yang dilakukan. Ini juga membuat seseorang menjadi tidak fokus ketika mereka membenci kegiatan yang sesungguhnya sedang dilakukan gitu. Ini ya itu tadi ya, kalau kita nggak suka kan jadinya asal, terus kemudian tidak fokus. Kemudian yang kelima, ini yang saya tambahan dari saya sendiri, berilah makna dari kegiatan yang kita lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya kegiatan kita itu tidak sekedar ya sudah selesai kita lakukan gitu, enggak. Jadi misalnya ketika kita sedang memasak, kita memahami bahwa memasak itu adalah ibadah, kemudian pahalanya banyak gitu ya. Kemudian memberikan makanan yang sehat bagi keluarga akan bermanfaat untuk anggota badan keluarga kita gitu, dan nanti akan berefek ke yang lain-lain. Jadi intinya berilah setiap aktivitas kita itu makna gitu, nilai lebih yang bisa kita peroleh, tidak sekedar mengerjakan tugas itu gitu, tidak sekedar melakukan aktivitas itu saja, tetapi ada makna besar yang bisa terjadi atau yang bisa diperoleh dari kegiatan yang kita lakukan. Nah itu ya teman-teman, beberapa hal yang bisa saya sampaikan itu saya ambil dari artikel, dan saya bahasakan kembali. Intinya bahwa kita harus lebih fokus dalam keseharian kita supaya apa yang kita harapkan itu maksimal, dan kita menghindari 4 hal itu agar kita bisa lebih fokus, menghindari terlalu capek, menghindari terlalu banyak berita negatif, kemudian juga menghindari terlalu banyak hal-hal yang bertumpuk, lalu membenci sesuatu yang harus dikerjakan,
dan terakhir tidak memberi makna pada kegiatan yang dilakukan. Demikian ya teman-teman sharing saya sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya silahkan bisa diambil, kalau ada salahnya dibuang saja gitu ya. Demikian, mohon doanya semoga saya bisa terus lebih baik, bisa lebih fokus dalam melakukan aktivitas, dan kita berdoa bersama-sama semoga kita semuanya sukses sampai waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.